Jadi bedanya antara halal sama yang haram itu, kalau halal itu capek duluan tuh enak belakangan. Kalau yang haram itu enak depannya, belakangnya babak belur. Aku percaya bahwa yaumal mitskola daroting syarwayaro sama yamal mitskola daroting harayaro. Jadi begitupun berlaku pada orang yang menjahati aku, sebenarnya dia nggak menjahati diri aku, tapi dia menjahati dirinya sendiri. Ayahku adalah orang yang kecewa dan berusaha untuk menutupi kekecewaannya. Karena ketika aku berpindah agama kan ayahku kan pasti mendapat tamparan yang luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini sibuk banget lagi ngasih makan. Biasa jam-jamnya kasih makan ayam. Oh, ini ayam Mbak Enji. Ya, ini jenis Brahma, yang di bawah itu jenis American Spiky. Terus ada ayam batik gitu. Ayam batik? Ya, ini ayam Indonesia. Oh ini maksudnya? Itu ayam batik. Ini sih namanya kalau pencinta ayam-ayam se-Indonesia gitu ya, komunitas ayam. Ini ayam hias namanya. Ayam hias, Ayam kayak hias. tanaman gitu ya, ada Kayak tanaman hias gitu ya. Jenisnya juga ini gede banget tuh. Iya, tuh gede kan. banget. Ya John, ini ada Siapa namanya. Ini John. Oh John? Iya. Namanya ayam tapi namanya John loh ya. Iya, itu Spiky, itu Irish. Spiky. Kenapa? Karena itu? Ya karena jambik kan ada gitu ini, kan. jambik-jambiknya. Kalau yang sana edisi Indonesia. Namanya? Tejo, Bejo, Basuki. Oh, menyesuaikan dari rasnya ya? Iya, dari rasnya. Ini ceritanya gimana sih kok bisa pelihara ayam gini? Emang dari dulu atau? Ini dari aku di lapas. Oh dari lapas? Ini dari lapas. Jadi aku tuh di sana kan punya kegiatan ternak. Nah, jadi aku tuh ternak ayam dan aku ternak ayam hias. Nah, setelah aku bebas, ternyata di sana mungkin tidak ada lagi pencinta ayam gitu kan. Daripada katanya innalillahi, udah Mbak Enji boleh bawa pulang. Jadi aku bawa pulang. Ini aku pas bebas aku bawa nih. Nah, kan ini American Silky namanya Spiky, itu aku bawa. Dan dia pinter banget. Dari kecil dong berarti ya? Dari kecil, dari masih 2 bulan. Dari 2 bulan? Itu waktu itu kegiatannya emang salah satunya itu atau itu kayak semacam ekskul gitu, apa pilihan atau emang ya, bener ya. Bener sih, di Republik yang satu itu tuh ada ekskulnya juga gitu kan. Dan aku memang memilih untuk hidroponik, tanaman hias, juga ternak hias lah begitu. Ya kayaknya ahli banget ya soal ayam ya. Alhamdulillah sih ya, belajarnya juga lama. Belajarnya juga lama. Aku pengen ngetes deh. Boleh ya? Ngetes boleh, dikit ya? Boleh. Aku ada beberapa pertanyaan. Aku pengen ngetes seberapa pengetahuan fasihnya Mbak Enji terhadap ayam-ayam ini. Aku mau nanya, kalau bedanya ayam jantan dan ayam betina apa? Dari ininya lah yang pasti. Oh gitu ya? Apa jengder sama ya? dari tajinya. Tajinya. Ya kan? Ini kan dia di kakinya tuh ada tajinya gitu ya. Okay. Jadi kalau buat dia berantem, kayak ada tuh si Tejo kayaknya udah gede tuh. Nah itu tuh pasti kelihatan gitu ya. Kalau betina nggak ada itunya? Itu nggak ada. Ada kalau nggak kecil gitu tumbuhnya. Gampangan kayak pertanyaannya. Gampang pertanyaan. Tahu nggak kenapa ayam suka mandi pasir? Karena kalau manusia mandinya air kan. Makanya ayamnya beda gitu. Beda. Terus sebenarnya itu buat dia melatih cakaran daripada kakinya. Karena kan kalau misalkan dia berantem ataupun dia untuk protek dirinya dia, ya majority itu pakai kakinya. Dan kalau dia ngegaruk, itu makin hari itu makin kuat. Dan kalau buat ayam yang jantan, itu sebenarnya buat kekuatan di tajinya itu tuh. Jadi dia tuh bisa nyakar. Terakhir pertanyaannya soal ayam. Ayam itu ayam atau telur duluan? Itu dia. Sebenarnya pertanyaannya sama kayak ketika kita nanya misalkan orang-orang yang terkena kasus korupsi. Iya kan, duluan niatnya atau godaannya? Ya kan, astagfirullahaladzim. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai ya. Kan kadang-kadang kan niatnya dulu atau karena lingkungannya itu udah nggak tahu deh dari mana, bener-bener kan. Oke, boleh sambil masuk yuk. Oh iya, ayo masuk. Dadah dulu, John. John. Alhamdulillah. Ini sekarang selain merawat ayam-ayam gini, apalagi aktivitas yang dilakukan oleh Mbak Enji? Aku sih pasti
posting YouTube gitu kan, dan juga main IG, main medsos lah. Aku jualan loh di live beberapa medsos gitu kan. Jualan TikTok lah gitu kan, itu ada TikTok live ya sekarang ya, ataupun ada, pokoknya ada aplikasi lah sosial media yang live untuk jualan. Aku buka toko di semua sosial media. Jadi kalau misalkan abis Isya, kalau ini di bulan puasa, aku masih udah dagang. Oh gitu? Itu setiap malam? Enggak setiap malam juga sih, kalau Keanu lagi ada ya bukber sama temen-temennya kan aku antar jemput. Oke. Jadi sekarang tuh semua pekerjaan yang dulu nggak pernah aku lakuin gitu aku lakuin sekarang. Alhamdulillah sih, yang halal itu kayaknya bikin keram betis ya. Perjuangan ya. Tapi alhamdulillah, kalau yang haram itu kayaknya enak banget di awal tapi ujungnya nggak enak. Keramnya di tempat lain, bukan di betis. Bener, keramnya di pengadilan. Di pengadilan. Sekujur tubuh ya. Iya, jadi bedanya antara halal sama yang haram itu, kalau halal itu capek duluan tuh enak belakangan. Kalau yang haram itu enak depannya, belakangnya babak belur. Ingat itu, dikatakan oleh Mbak Enji loh. Ya, dan aku nggak mau lagi ngomongin jangan begini ya kan, nanti gue lagi dibully lagi kan. Mbak, bicara soal pengalaman yang dulu, 10 tahun gitu ya, menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Dan membuat seorang Angelina Sondah berubah. Apa sih yang paling kentara banget perubahan antara Angie yang dulu dengan Angie yang setelah melalui 10 tahun itu? Pasti banyak lah ya, 10 tahun kan bukan waktu yang singkat ya. Jadi aku tuh belajar, misalkan kalau dulu kan kekuasaan adalah segala-galanya. Aku sangat mendewakan yang namanya manusia dengan jabatan katakanlah presiden, wakil presiden gitu kan. Nah, tapi kan setelah aku mengalami kasus, terus akhirnya aku harus bertapa 10 tahun, toh orang-orang itu juga pergi. Ya kan? Nah, aku belajar bahwa sesungguhnya aku harus mendewakan Allahnya, penciptanya. Daripada aku capek-capek ya kan minta bantuan ke semua yang katanya punya kuasa di negeri ini, ternyata juga nggak ada satupun yang bisa meringankan hukuman aku, malah hukuman aku tambah berat. Itu ini ya, ketika kan? Banding malah diberatin ya? Aku nggak dibanding sih, aku dinaikin pas di kasasi. Oh, di kasasi. Jadi udahlah, akhirnya aku tuh mau pakai kacamata, kayak kacamata iman aja lah dalam menghadapi semua permasalahan. Kalau dulu kan gue pokoknya harta, mobil banyak, ya kan, pembantu banyak, rumah kalau perlu banyak. Yang dikumpulin tuh yang di dunia aja. Nggak pernah mikir bahwa sebenarnya dunia ini bakal kita tinggalin. Nah kan, katakanlah kalau kayak transit, ini udah last call boarding ya kan. udah mau berangkat nih, ayo boarding gitu kan. Tapi kita aku sibuk gitu loh buat membesar-besarkan, ngebanyak-banyakin yang ada di dunia ini yang aku bakal tinggal juga. Itu secara ini ya, berarti kayak spiritual, rohaninya lebih ke situ, lebih matang, lebih bijak ke arah situ ya. Lebih banyak kontemplasi sih sebenarnya, siapa diri aku dan akunya mau kemana. Nah, dan ketika itu aku akhirnya punya satu, ibarat katanya pandangan aku sendiri, bahwasannya lu mau kenal siapapun juga gitu, bantu nggak dia? Sekaya apapun teman kita, sehebat apapun teman kita. Nah, pertamanya kan cuma satu pertanyaannya, peduli nggak dia waktu kita lagi susah? Jangan-jangan dia malah cabut ya kan, nggak mau kenal, takut diembet. Jadi waktu itu sama sekali nggak ada? Aku ya kehilangan teman-teman itu dimulai tahun kedua, ketiga gitu. Jadi awal-awal tahun pertama masih, ketika tahun kedua sudah mulai nggak ada yang datang gitu? Udah mulai ditinggalkan. Gitu kan. Dan alhamdulillah, makanya kenapa akhirnya saya tuh lebih banyak ke agama. Karena at the end of the day itu kita ini tuh cuma punya sahabat tuh Al-Quran, sejadah, mukena, air wudhu, that's it. Yang bisa nenangin kita ya kan. Mungkin orang yang punya kekuasaan datang, tenang nanti hukumanmu nggak segitu kok, ya kan. Tapi kan cuma sebatas di ucapan aja. Karena nyatanya setelah dilalui juga tidak kan ada. 12 tahun juga. Astagfirullah. Oke. Di situ berarti ada kecewaan yang begitu mendalam dong berarti. Oh iya, jadi kalau misalkan dulu kan aku ngelukis ya di lapas ya. Kalau mau diperhatikan di awal-awal aku banyak melukis dengan warna-warna yang marah. Warna merah gitu ya. Jadi aku merasa ada penolakan dan aku nggak terima. Aku tidak hanya nggak terima dengan negeri ini gitu ya, dan sistem peradilannya gitu. Tapi nggak terima juga dengan kenapa kok harus begini. Ngomongin soal melukis, ini di belakang saya backgroundnya nih, lukisannya seorang Angelina Sondah. Wow, luar biasa ini. Ini hasil ketika ketika ada di sana. Ini 2015 ya, 2014 ya. Oh, ini awal-awal ya? Ini awal. Aku sih pertama? 2012 maksudnya.
2020. Ini punya Mbak Enji juga? Iya, ini punya aku nih kayaknya. Ada warna tulisannya merah, apakah ini ketika itu awal-awal yang tadi diceritain ada unsur-unsur kemarahannya? Iya, jadi kalau merah itu kan representatif dari ada rasa marah, ada rasa nggak terima gitu kan. Terus kalau diperhatikan kan kupu-kupu aku kan warnanya biru gitu. Jadi ibarat katanya tuh aku tuh lagi berada di sekeliling aku tuh yang lagi seperti neraka. Nah itu sih representatif. Gitu ya. Nah ini kayaknya aku lukisnya sebelum aku ngelukis ini. Kalau Gitu. ini sudah agak hijau, jadi apakah orang-orang di sekitar sudah mulai baik-baik atau sudah mulai apa maksudnya? Kalau ini sebenarnya lebih kepada cara pandangku. Jadi ketika aku memberikan judulnya metamorfosis, artinya ya udahlah aku harus bermetamorfosis. Pertama ganti kacamata dulu deh. Kacamatanya jangan pakai kacamata dunia, jangan pakai kacamata politik, jangan pakai kacamata kata orang atau pakai kacamata yang selalu kan biasalah kita kan dijudge sama orang. Yes. Jadi akhirnya kita hidup berdasarkan judge-nya orang. Nah akhirnya aku mau nih mengubah diri aku sendiri, lebih memandang hidup itu apa adanya. Toh kalau misalkan selama ini aku tuh nggak pernah bisa jalan kalau misalkan tas aku nggak Hermes, cincin aku tuh nggak banyak ya kan, tas aku tuh nggak yang bermerek gitu kan. Nah akhirnya aku ngerubah gitu, toh itu kan atribut aja. Justru orang harus mengenal kamu tanpa atribut tersebut. Nah tentunya ini hal-hal yang sangat dicintai. Tadi ayam di depan, kemudian ini melukis. Ngomong-ngomong soal yang dicintai oleh Mbak Enji adalah salah satunya adalah sosok, kita bisa boleh flashback ya Mbak ya, soal Boleh. Mas Aji gitu kan. Ah, he is the best lah ya. Ya, kita tahu sosok Mas Aji ketika dulu, saya ingat banget deh waktu itu ketika Mbak Enji ketemu dengan Mas Aji itu benar-benar kayak jadi pemberitaan yang luar biasa di mana-mana. Dua sosok yang jadi idola lah ketika itu kemudian bertemu gitu kan. Dan kalau dilihat lagi gitu, gimana sih Mbak Enji mengenang sosok Mas Aji? Mas Aji itu apa ya, love of my life gitu. Jadi walaupun Mas Aji udah nggak ada, aku tetap aja ngerasain bahwa aku masih dicintai oleh Mas Aji, aku masih diperhatiin oleh Mas Aji, aku masih disayang walaupun mungkin bentuknya beda. Ya kan, misalkan kalau lagi aku di lapas, aku tuh udah ngedrop banget, aku biasa tulis tuh surat-surat buat Mas Aji. Oh gitu. Ya kan, ya seperti conversation kita pada waktu Mas Aji masih ada. Kan kayak dear Dal, apa kabar sih di sana gitu ya. Di dunia ini tuh bener-bener deh. Udah alhamdulillah deh di sana tuh udah tenang, udah nyaman gitu ya. Nah, kalau di sini nih aku masih harus bergulat sendiri. Tapi tenang aja, aku masih bisa kok. Pasti aku gitu-gitu aja. Dan aku merasa bahwa I'm not alone. Jadi sebenarnya cintanya Mas Aji itu yang nguatin aku juga di dalam lapas, dan yang bikin luar biasa adalah karena aku ngelihat sosoknya Mas Aji ada di Keanu. Karena akhirnya Keanu tuh tumbuh menjadi sama seperti ayahnya. Oh ya? Artinya dari rambutnya, dari perawakannya, dari banyolannya gitu. Alhamdulillah sih, artinya aku dikaruniai Keanu tuh yang plek 11-12 tuh mirip Mas Aji. Itu adalah sosok yang menemani dan yang menguatkan Betul. juga. Selain itu sosok yang lain adalah sang ayah, betul ya? Itu luar biasa lah, sosok laki-laki yang cinta pertama aku, iya gitu kan, dan yang ngajarin aku semuanya tentang kehidupan ini, dan yang menemani aku di saat-saat aku paling jatuh lah. Nah itu adalah ayahku. Jadi sebenarnya ayahku itu sangat intelektual, ini ya. Dia punya tendensi yang lebih banyak ke intelektual. Jadi aku tuh setiap kali disuplai dengan buku-buku yang sebenarnya ada isinya untuk tetap udah Ji semangat gitu kan. Nah walaupun kita berbeda agama, ayahku tuh tetap selalu gitu loh support, dan he is always be there gitu loh for me. Kebayang nggak seminggu 3 kali bolak-balik lapas itu kan? Itu selalu selama 10 tahun, dan ayahku tuh nunggu sampai aku bebas. Dan akhirnya dia tahu aku udah bisa handle Keanu, handle rumah tangga, handle mamaku, gitu kan. Akhirnya ya ayahku pergi meninggalkan aku. Dan ini mudah-mudahan aku bisa ngejalanin ini. Oke, nah itu ketika ayah bahkan sampai pindah ya, yang tadinya Iya, di Manado bela-belain untuk mendekat ke sini gitu ya. Karena waktu itu kan Jakarta. belum pensiun ya. Nah jadi setelah rektor, ayahku tuh masih jadi guru besar di Unsrat. Nah tapi aku bilang dia kayaknya aku bener-bener perlu deh, karena Keanu udah makin besar kan. Kayaknya nggak bisa deh aku titip sana, titip sini, titip sana, titip sini, kan kasihan Keanu juga secara values dia nggak terbentuk gitu. Nah akhirnya ketika ayahku udah bener-bener pensiun, pindahlah ke Jakarta.
Dan akhirnya ya menemani Keanu tadi ya. Dan nggak hanya menemani Keanu, menemani Angelina Sondak yang lagi sepi ya kan, yang lagi ditinggal oleh banyak orang dan yang apa ya, yang janda lah ya. Di balik cinta ayah yang begitu besar, kalau nggak salah Mbak Enji pernah bilang bahwa sebenarnya ayah itu sangat kecewa ketika berpindah agama. Banget, betul. ya kan. Ayahku adalah orang yang kecewa dan berusaha untuk menutupi kekecewaannya. Dan itu paling susah loh. Orang yang kecewa dan berusaha menutupi kekecewaannya. Karena ketika aku berpindah agama kan ayahku kan pasti mendapat tamparan yang luar biasa. Iya. Aku adalah anak yang paling disayang dan dimanja. Nah, oleh ayahku. Yang diajarin dari kecil tuh semuanya. Mau dari naik sepeda, aku modeling. Itu ayahku yang nganter. Aku mau Malam Putri Indonesia. Yang briefing itu ayahku. Yang nanya-nanya nih, yang latihan nih. Kamu kalau ditanya ini. Itu adalah ayahku. Aku mau S1, aku juga di coach sama ayahku sampai bisa dapat cum laude. Aku tuh S2 juga ayahku yang nemenin ini loh, riset loh segala macem. Jadi aku tahu betapa kecewanya ayahku. Walaupun selalu ayahku mengatakan, ya sudahlah aku mengutiplah kata-kata Khalil Gibran. Kalau anak itu hanyalah anak panah, orang tua adalah busurnya. Orang tua berusaha ngarahin, tapi kalau si anak panah ini mau melenceng, ya sudahlah gitu. Tapi aku tahu nadanya kecewa. Nah, jadi aku memahami social pressure-nya. Pasti kata-katanya kan nggak jauh-jauh dari, kok rektor bisa ngedidik ribuan anak, kok anak sendiri nggak bisa sampai pindah agama, pasti begitu. Tapi itu yang ya. Alhamdulillah ya, hidup itu kan kita nggak bisa memenangkan semua orang. Okay. Jadi akhirnya aku bilang, Dad, kalau buat aku bukannya tidak mau mendengarkan kata orang, tetapi apa yang menjadi kata-kata dari Mami, Dedi, dan Keanu, hanya itu yang akan merubah pandangan saya dan yang akan membuat saya marah atau kecewa atau nangis. Kalau omongan orang lain, aku udah terbiasa. Biarkanlah orang mau ngomong apa aja, asalkan kalian bertiga ini tetap yakin bahwa Angie ini begini. Nah, dan pada poin itulah akhirnya ayahku, ya sudah kalau kamu mau tetap di agama Islam, kamu jalanin yang benar, gitu kan? Dan sudahlah, kita nggak usah lagi mendikotomikan antara Islam, Kristen dan sebagainya, tapi kita lihat aja lah hasil daripada agama itu sendiri. Kalau misalkan kita mengaku orang yang beragama, pasti hasilnya adalah kebaikan, dan kalau yang namanya kebaikan nggak akan menjudge agama orang lain. Alhamdulillah tuh, akhirnya sampai ke titik ke situ. Wow, luar biasa. Si ayahku. Jadi sebenarnya aku yang bersalah, oke. Tapi anak-anakku tuh yang nanggung juga. Dan inilah injustice dalam bentuk yang lain terhadap anak-anak.